Sunan Kalijaga lahir dengan nama asli Raden Said, putra dari Adipati Tuban, Arya Wilatikta, pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Di masa muda, ia dikenal sebagai pemuda yang gagah, berani, namun berwatak keras dan suka berkelana. Ia kerap merampok harta orang-orang kaya yang serakah dan tidak adil, lalu membagikan hasilnya kepada rakyat miskin yang tertindas. Karena perbuatannya itu, masyarakat menjulukinya Branda Lokajaya. Ayahnya sangat kecewa dan marah melihat kelakuan putranya itu. Arya Wilatikta menganggap tindakan Raden Said memalukan nama baik keluarga dan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin daerah. Akhirnya, ayahnya mengusir Raden Said dari istana dan melarangnya pulang sebelum ia berubah menjadi manusia yang baik dan berbudi luhur. Setelah diusir, Raden Said mengembara kemana-mana. Suatu hari, ia tiba di wilayah pesisir dan bertemu dengan Sunan Bonang, salah satu anggota Wali Songo yang terkenal lemah lembut dan bijaksana. Melihat potensi besar dalam diri pemuda itu, Sunan Bonang tidak menghukum atau memarahinya, melainkan menasihatinya dengan penuh kelembutan. Wahai anak muda, kekuatan yang kau miliki seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merampas. Harta yang kau bagi itu bukan milikmu, dan cara itu tidak akan membawa kebahagiaan sejati bagi dirimu maupun orang lain, ujar Sunan Bonang. Raden Said tersentuh hatinya. Ia sadar bahwa selama ini ia salah jalan. Ia pun memohon agar diterima menjadi murid Sunan Bonang. Sang guru bersedia, namun memberinya satu ujian berat: menjaga sebatang tongkat kayu tua di pinggir sungai. Tidak boleh beranjak sampai tongkat itu bertunas dan berbuah. Bertahun-tahun lamanya Raden Said menunggu, dengan sabar dan tawakal, tinggal di tepi kali sungai, makan seadanya, dan beribadah. Karena kesetiaannya menjaga di pinggir kali inilah, Sunan Bonang kemudian memberinya gelar Kalijaga, penjaga sungai. Setelah hatinya bersih dan ilmunya luas, Sunan Kalijaga mulai menyebarkan agama Islam. Berbeda dengan wali lainnya yang berdakwah lewat pengajian atau kekuasaan politik, Sunan Kalijaga memilih cara yang sangat unik dan cerdas melalui seni, budaya, dan tradisi yang sudah dikenal masyarakat. Ia sadar bahwa rakyat saat itu masih sangat lekat dengan kepercayaan lama dan adat istiadat. Jika Islam datang dengan cara keras atau menghapus semua kebiasaan lama, rakyat akan menolak. Maka, Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kebudayaan yang sudah ada. Ia mengembangkan seni wayang kulit, mengubah cerita-cerita pewayangan agar syarat dengan ajaran tauhid, akhlak, dan petuah kebaikan. Baginya, wayang adalah sarana paling ampuh karena rakyat sangat menyukainya. Ia menciptakan tembang-tembang Jawa seperti Elir-Elir dan Gundul-Gundul Pacul, yang sebenarnya berisi nasihat agama dan kehidupan. Ia juga merancang upacara adat seperti sekaten dan grebeg maulud di Demak dan Yogyakarta, agar rakyat tetap merayakan tradisi namun bernafaskan Islam. Karena cara dakwahnya yang lembut, akrab, dan menghargai budaya, ajaran Islam diterima dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari rakyat jelata hingga kaum bangsawan. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang hidup paling panjang umur, lebih dari 100 tahun. Ia menyaksikan dan berperan penting dalam perjalanan sejarah besar Nusantara. Mulai dari masa akhir Kerajaan Majapahit, berdirinya Kerajaan Demak Bintoro hingga berdirinya Kesultanan Cirebon dan Pajang, ia juga ikut berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak, masjid pertama dan terbesar di Jawa saat itu. Bersama para wali lainnya, Sunan Kalijaga wafat di usia yang sangat lanjut dan dimakamkan di daerah Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Hingga kini, makamnya selalu ramai dikunjungi orang. Ia dikenang sebagai wali Songo yang paling dekat dengan rakyat, simbol kebijaksanaan, dan pembawa pesan bahwa agama dan budaya bisa hidup berdampingan dengan indah.